Meli bagaimana? Suaranya. Ibu Meli, suaranya yang harus diperbaiki. Suara pecah kedengaran itu. Tuh, masih. Iya, masih. Apa terlalu dekat? Atau bagaimana? Aku angkat pujian ya. Iya. Oke. Baik, Umali. Coba kita mute semua. Ibu Meli keluar, kita mute semua. Coba Bu Meli itu apa? Halo, Ibu Meli. Suaranya. Oh iya, masih. Berarti bukan masalah di kita, masalah di apa sinyal Bu Meli. Iya. Betul. Kayaknya. Gak apa-apa, Ibu Meli dengarkan aja deh kalau gitu ya. Nanti kalau mau disaksikan, boleh. Silakan mulai, aku cari sinyal dulu. Iya. Oke, silahkan Ibu Rosdiana. Kita angkat pujian ya. Sebelum angkat pujian kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur sepanjang hari Engkau masih memelihara kami, masih menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk bisa kami lalui sepanjang hari ini. Kami beraktivitas, ada penyertaan-Mu, ada perlindungan-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami mau naikkan, kami mau menyembah Engkau, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan hati, pikiran, jiwa roh kami Tuhan. Dan kami layak untuk memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau dari segala
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, semua akan mengaku Engkau Yesus Tuhan Rajaku. Ku tinggikan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amen. Praise the Lord Jesus. Oke, ada yang mau kasih kesaksian? Silahkan. Haleluya. Haleluya. Aku ya ada sedikit ya. Ya. Waktu minggu kemarin lah, aku ada jahitan beberapa mesin jahit gitu. Ada beberapa spray gitu. Jadi menit-menit terakhir ini udah mau finish lah, tinggal mau menjahit 4 biji sarung bantal lah dengan motif yang berbeda kan, sarung guling. Rusak lah ini mesin jahit ini. Nah, otomatis kan aturannya dalam 1 hari itu udah selesai, akhirnya kan nggak selesai ya. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita pasti uring-uringan. Aduh, coba kalau nggak rusak udah selesai lah. Pasti gitu kan. Pasti bersungut-sungut. Aduh, pasti mengeluh. Nah, kendalanya gini. Kalau aku harus membawa ke servis, paling tidak ongkosku pulang pergi sudah sekian gitu. Misalnya ongkosnya sekali pergi 20.000, berarti PP-nya pulang perginya 40.000 gitu. Nah, belum waktu kita kan ke sana ya. Sementara aku ajak anakku ini karena dia kerja malam memang sama bapaknya, jadi nggak bisa ngantar gitu. Akhirnya aku pasrah lah, nantilah kalau memang rezekiku aku nanti naik ojek apa gimana ke sana gitu, mau ngantar mesin jahit ini ke tukang servis gitu. Terus itu udah hari yang itu rusaknya itu hari Jumat. Sementara kan sore, sementara hari Sabtunya aku harus selesaikan, aku harus prepare, harus bungkusin biar rapi gitu kan. Terus hari Minggu pagi, istilahnya Minggu pagi udah nggak sempet lagi kan, soalnya udah ke gereja masuk jam 8. Dari gereja langsung pergi ke arisan kan, jam 12 gitu. Nah, karena kita memang sudah di dalam Tuhan, dalam arti udah berserah penuh lah, bukan menyerah ya, udah berserah penuh itu sama Tuhan gitu. Dengan caranya yang ajaib itu nggak biasanya lewat depan rumah itu tukang jahit keliling, bapak-bapak gitu. Baru kali ini kebetulan tetangga mau ganti sleting jaketnya lah.
Dia sih udah ngomong, Tan bisa nggak pasang ini, pasang sleting, ganti sleting rusak nih, kata dia. Udah agak lama sih, ada 3 bulanan. Oh iya, aku terus terang teh kalau buat sleting apalagi jaket belum terlalu mahir lah, mengertilah, kan aku kan cuma belajar sendiri otodidak, jadi buat itu harus belajar dulu. Aku nggak mau nanti hasilnya jelek gitu lah kan, jadi kutolak. Jadi eh, akhirnya dia servis lah ke itu, di dijahitkan dia lah di itu bapak-bapak yang lewat ini, yang keliling lewat pakai motor dia. Itu udah hari Sabtu siang, jam-jam satuan lah, jam-jam satuan lewat gitu. Itu aduh, luar biasa ya Tuhan itu. Apa yang dengan caranya yang ajaib tidak pernah kita pikirkan. Mungkin kalau kita di dalam Tuhan bilangnya itu kebetulan ya. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan itu bukan kebetulan, Tuhan yang nyuruh itu. Jadi aku samperin lah, dia udah menjahit di depan rumah gitu. Bang, boleh nggak? Bisa nggak itu servis mesin jahit gitu? Oh bisa, bisa Tan gitu. Ya kenapa emang? Iya, tidak bisa menggulung antara benang atas sama benang bawah itu, nggak nyambung gitu. Oh bisa Tan gitu. Kalau pikiranku udahlah, nggak kayaknya ini udah nggak bisa. Ku bawa lah ini apa sprayku yang nanti hari Minggunya nggak bakalan bisa lah. Paling 2 set lah yang jadi, ini kayaknya yang 2 set lagi kayaknya nggak bisa, nggak kejual lah ini dalam hati gitu ya. Tapi itulah kalau kita berserah penuh sama Tuhan dengan caranya yang ajaib, dia kirimkan itu bapak-bapak itu uh, untuk menservis mesin jahitku dengan biaya yang murah. Aku tidak capek-capek harus pergi ongkos bolak-balik ke sana dengan waktu gitu. Aduh, luar biasa memang. Jadi sebentar doang udah selesai di servis. Enggak ada 30 menit sudah selesai di servis. Itu cara Tuhan yang luar biasa untuk meningkatkan iman percaya kita ya. Bahwa Tuhan itu sangat baik dan sangat baik gitu. Dan waktu gempa yang kemarin juga hari Senin ya. Kalau orang gempa dengarnya kan pasti panik ya. Tapi karena memang sudah di dalam setiap dua sahabat kita, Tuhan sudah ingatkan di kota mana Tuhan singkapkan, Roh Kudus singkapkan akan terjadi gempa. Jadi kita nggak begitu takut lagi. Jadi waktu itu jam 1-an itu aku udah tidur kan, karena memang sampai malam, kadang sampai dari jam kita ambil 2 sahabat itu kadang jam 11 sampai jam 1. Biar lebih fokus gitu, lebih terasa kusuknya kita 2 sahabat gitu. Nggak ada yang mengganggu gitu, benar-benar kita merasakan gitu urapan Tuhan itu. Nah, aku ambil siang tidur gitu. Setelah selesai pekerjaan rumah atau mengantar si Delan sekolah, aku ambil istirahat gitu, tidur gitu. Itu aku tidur dari jam 12 sampai jam 2 lewat. Tapi jam 1 itu aku dibangunin si David gini, Mama, ada gempa gitu kan. Dengan pedenya aku bilang, iya Mama udah tahu, aku mau tidur gitu. Karena dia ribut, dia sendirian gak tidur gitu. Jadi aku baru sadar, oh iya ya, kalau bukan Tuhan yang memberikan pengertian bahwa kita tidak boleh takut apapun terjadi, pasti tangan Tuhan yang besar akan menolong kita, menopang kita, anak-anaknya, terlebih anak-anak Tuhan yang selalu berseru dan mencari wajahnya. Itu aja sih kesaksianku, semoga menjadi berkat untuk lebih kita, iman percaya kita bertambah-tambah sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi itu Bapak itu sebetulnya disiapkan untuk Ibu Rostiana ya, melalui itu Ibu ya. Iya, betul itu Bu. Haleluya. Itu luar biasa. Mm-mm. Nggak Timing pernah itu lewat tukang jahit lewat depan rumah gitu ya. Mm-mm. Kok ini bisa-bisanya hari Sabtu itu lewat gitu. Itu kan
bukan main gitu. Itu Itulah. memang sudah Tuhan persiapkan, Tuhan suruh dengan caranya yang jahat. Amin. Sampai aku gini, terima kasih Tuhan, Kau baik banget sih Tuhan gitu. Kau baik banget sih Tuhan gitu. Sampai terharu ya. Iya. Tuhan Mungkin buat tahu ya kebutuhan iya. kamu. Haleluya. Dan puji Tuhannya seperti yang kubawa laku semua gitu. Haleluya. Jadi kerja kerasku yang 2 minggu itu enggak, seminggu lah, yang seminggu itu terbayarkan dengan segala apa ujian ya kan, ujian Iya, juga iya. itu kan, mesin jahit rusak gitu. Iya. Haleluya. Berkat Tuhan bertambah-tambah. Ya. Amin, amin. Itulah kalau Seberapa? kita selalu mengandalkan Dia. Iya. Yang Seberapa besarnya gempa yang Sister Rostiana rasakan? Lebih Iya, kayaknya lebih besar gempa inilah itu mesin jahit. Kenapa? aku nggak merasakan, bukan aku tidur. Jadi si Dabi kan udah panik, Mak, gempa gitu kan. No. Oh, Gempa bumi itu nggak dirasakan, tapi gempa mesin jahit ini yang bermasalah nih rasanya gempa ini. Bukan ada awan namanya aktu hari Senin itu kan. Karena memang kadang sampai jam 1, setengah 2 kita berdua itu kan. Jadi kalau siang aku ambil istirahat lah kan. Nah, itu kalau aku pikir kok aku bisa tenang ya. Padahal orang udah sibuk, udah panik gempa gitu. Itu loh gitu. Itu bukti bahwa kalau kita di dalam Tuhan itu rasa takut itu sudah tidak apa ya. Sudah berkurang Ada gitu. masalah. Kayak dulu gitu. Pasti kalau orang yang bukan di dalam Tuhan pasti langsung keluar dong kalau gempa. Iya kan? Bukan malah betul. melanjutkan tidur gitu. Aku Betul. mikirnya gini lah, kalah ketawa, ya Tuhan, baik banget sih kau, malah kau suruh aku tidur. Emang kau Bapakku yang luar biasa gitu. Dan dengan jawaban gini sama aku setelah sadar, setelah lihat di buka HP jam 2:04 itu ya. Aku buka HP sudah media sosial udah sibuk dengan gempa itu kan. Yang satu aku bisa apa ya, kalau kita di dalam Tuhan itu benar-benar rasa takut itu tidak terlalu itu lagi sama kita. Memang masih ada rasa takut, tapi bukan kayak dulu lagi gitu loh. Kok bisa-bisanya aku bilang, iya mama udah tahu ada gempa, nggak apa-apa biar mama mau tidur gitu. Itu kan satu jawaban buat orang dunia, gila kali ini ibu gitu kan. Orang udah panik dia tidur aja, melanjutkan tidur gitu. Tapi itulah Bapak kita yang baik ya kan. Udah anakku tidurlah kau, aku tahu kau capek kata Bapak kan. Amin. Praise Jesus. Ya, tapi tidak lama sih ya kalau di kita. Tidak lama, hanya beberapa menit doang. Haleluya. Praise the Lord. Ya, saya kebetulan lagi di luar waktu itu. Saya rasa memang karena saya bertengger di satu batu yang agak sedikit tinggian. Saya taruh tas saya di situ karena saya lagi menunggu busway mau pulang dari Pancoran ke rumah. Itu. Kaki saya ini juga berlekat menempel di batu itu. Saya rasa memang, loh, kok ada getaran ya? Oh, mungkin dari dengan apalagi bajai gitu, rame. Saya enggak ada pikiran sedikit juga terhadap gempa. Tapi sekelumit timbul di dalam diri saya. Oh,
mungkin gempa ya ini. Lalu saya lihat ke atas, karena di pinggir saya itu kan, membelakangi saya kan pohon-pohon semua, penghijauan tinggi-tinggi. Lalu ada itu kan kabel-kabel listrik. Saya lihat ke atas begitu. Nggak ada, tenang semuanya. Dalam hati saya gitu. Tapi memang iya hanya beberapa second aja kok ya. Hanya terasa memang di kaki saya itu, di bagian kaki sebelah kanan ya, ke pinggul gitu ya, terasa goyangnya itu memang karena batu itu ya. Lalu ada seorang yang duduk di taman yang sedang dibersihkan oleh para petugas ya, nyapu. Ada satu yang duduk, entah dia pengemudi Gojek kah gitu ya, lagi sibuk dengan gadgetnya. Terus dia bilang kepada ini petugas-petugas yang menyapu, enggak begitu jauh ya dari kita juga, enggak begitu jauh. Ada gempa, katanya gitu yang ngomong. Terus saya baru menoleh ke belakang saya kepada si bapak ini. Iya, benar, gempa. Tapi mulut saya kan pakai masker, jadi dia enggak begitu ini. Hanya saya mengangguk kepala saya. Karena ada yang jawabin juga yang duduk di bangku dari halte itu. Karena bangkunya kan kecil. Jadi sudah ada yang dudukin kan, maka saya berdiri menaruh tas dengan belanjaan saya itu sebelum saya naik nanti ke busway yang datang. Iya, betul Pak, gempa. Saya gituin. Oh, gempa. Puji Tuhan, haleluya. Kami di luar masih diselamatkan gitu ya. Nggak ada begitu keanehan gitu. Karena ada orang juga yang tidak menyadari. Lalu waktu saya naik busway, berjalan busway mau ke rumah gitu, ada memang pegawai-pegawai yang keluar dari gedung kerjanya. Oh, puji Tuhan. Benar si Bapak itu mengatakan gempa. Dan saya juga merasakannya. Saya pikir gitu dalam hati saya. Saya mau nanya ke si busway driver, enggak enak kan? Nanti mengundang apa-apa lagi. Udahlah saya diem aja. Begitu di rumah, saya lihat ada TV berjalan. Lalu disebutlah mengenai gempa ini. Lalu saya tanya sama keponakan ipar saya yang tinggal di rumah. Tadi kau rasa tidak, Dek? Ada ini, gempa? Tidak, Namburu. Oh, bisa ya? Ya, mungkin tidak begitu keras mungkin ya di kita. Tapi yang di Cianjur inilah yang parah ya. Saya bilang gitu sama dia. Dia sendiri di rumah tidak rasa. Gitu. Tapi memang seperti yang Sister Rosdiana bilang, dari beberapa lama sebelumnya sudah diberitahukan memang. Saya bilang sama keponakan itu, sebetulnya perihal-perihal ini sudah diberitahukan sebelumnya. Saya bilang gitu. Terus keponakan ini bilang, tapi saya tidak pernah dengar tuh Namburu, katanya gitu. Nah, terus saya bilang, iya sudah pernah ini diberitahukan untuk kita berwaspada. Saya bilang, ini akan ada baik di Jakarta maupun di luar kota, ya di Surabaya kah, gitu. Memang akan terjadi. Begitu juga dengan ini, dengan badai hujan, ya. Akan ada tsunami misalnya begitu, itu juga sudah diberitahukan itu oleh badan-badan meteorologi, udah kita diperingati memang. Dan kalau di Jakarta itu
yang terlebih dulu di ini yang dekat dengan lautan kayak Tanjung Priok gitu. Dan memang di TV juga sudah sempat saya lihat, bukan di TV ya, di YouTube. Saya lihat memang di apa tuh namanya, di area Tanjung Priok itu ada tembok yang sudah ditinggikan, lalu ada perumahan orang-orang penduduk ya, dengan juga bisnis-bisnis mereka kayak warteg, ada juga Indomart gitu. Sebetulnya itu juga sudah sudah diminta memang oleh pemerintah ya, supaya mereka bisa meninggalkanlah daerah itu, walaupun sedikit pinggir-pinggir dari laut itu sudah dinaikkan temboknya. Tapi kemarin diperlihatkan lagi airnya pun sudah naik gitu. Dan kemungkinan bisa melebihi dari tembok itu dan akan flooding ke rumah-rumah penduduk itu. Begitu. Jadi saya berharap, Lord Jesus, please help. Ini orang-orang penduduk ini sebaiknya harus dengar gitu. Jangan nanti jadi korban mereka. Begitu kan? Kita juga yang repot kan? Gitu. Jadi kita tidak bisalah, saya nggak tahu Badan Meteorologi bisa tidak melihat, saya bilang juga kepada keponakan ini, bisa tidak mengetahui kapan badai itu bisa diperkirakan akan datang, supaya kita juga bisa bersiap-siap kan, dan mereka juga penduduk-penduduk di sekitar Tanjung Priok itu atau yang di mana yang dekat-dekat dengan laut gitu, bisalah begitu menghindar dari situ, karena kan ini kita cuaca kan pancaroba nih sekarang, hujan tidak menentu. Saya lihat kali di dekat rumah itu juga naik juga kadangkala kan, jadi agak-agak sedikit inilah berwas-was lah begitu. Walaupun rumah kami tanahnya yang agak tinggian, jadi tidak pernah ada banjir di situ gitu. Tapi siapa yang tahu kan, tahun demi tahun, lalu pancaroba dengan begini situasinya, lalu banyak lagi yang sakit kan, belum lagi korban-korban di Cianjur begitu. Jadi maksud saya ya, kita semakin dekat lah ya kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sama kita hari-hari ke depan ini. Tapi yang kita pasti tahu, kita punya juru selamat dan kita tetaplah dekat kepada Dia, dan kita saksikanlah bagaimana kasih Tuhan itu menjagai kita dan menyelamatkan kita. Amin. Sama-sama dengan Sister Rostiana. Puji Tuhan. Haleluya. Oh iya, Oke. saya juga ada. Haleluya. Terima kasih tuh untuk kesaksian hari ini. Penuh dengan keajaiban Tuhan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi lagi. Ya. Iya, amin. Tuh. Yes. Oke, kita siap untuk melakukan perjamuan kudus? Oke. Ya. Nanti ya, minggu depan kalau Tuhan berkenan, kita bahas dulu ya. Ada seorang hamba Tuhan bilang, katanya perjamuan kudus itu, dengerin baik-baik ya. Nanti kita pelajari 2 Korintus 3, pelajari dulu itu ya. Lalu di Ibrani 4 yang agak terakhir itu, bahwa kita sekarang punya imam besar Maha Agung ya, yang memanggil kita masuk ke dalam tahta kasih karunia dan belas kasihan. Yesus itu adalah kepala pendeta.
Dan bukan lagi menurut perjanjian lama, tetapi menurut perjanjian baru, dia itulah pendeta yang kekal, yang menurut aturan Melkizedek. Apa itu Melki? King, raja. Zedek, kebenaran. Jadi Yesus itu sendiri, the King of Righteousness, raja kebenaran itu. Nah, kenapa saya katakan pelajari dulu 2 Korintus 3, lalu Ibrani 5, 4 yang terakhir itu, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, lalu Ibrani 5 mengenai Melkizedek, ditambah dengan Ibrani 7, Melkizedek juga, dan Ibrani 8 mengenai perjanjian lama sudah usang, perlu diganti, perlu dibuang, dan kita pakai perjanjian baru. Topiknya begini, apakah boleh seorang hamba Tuhan wanita, perempuan, melakukan perjamuan kudus? Itu topiknya. Nanti kita bicarakan hari Rabu depan. Ya, sekarang ada homework untuk kita, pekerjaan rumah. Roh Kudus bilang, pelajari 2 Korintus 3, Ibrani 5, Ibrani 7, Ibrani 8. Nanti kita bicarakan. Apakah boleh seorang hamba Tuhan, wanita, female, hamba Tuhan ya, melakukan atau memimpin perjamuan kudus? Ibu Ring Juma tahu, saya diserang. Waktu saya bilang, saya pimpin. Kalau Ibu Seba, Ibu Pendeta Seba tidak hadir, saya pimpin. Lalu dari suara ini orang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, Ibu Ring Juma tahu siapa dia. Waktu saya bilang, kalau Bapak mau membawakan firman Tuhan di LK, silahkan. Dan hari Rabu, LK ada perjamuan kudus. Lalu dia langsung, oh maaf ya, kalau perjamuan kudus di hadapan umum, di YouTube, saya belum pernah. Dan saya belum bersedia. Terus saya katakan, oh boleh, nggak apa-apa. Bapak bersedia membawa khotbah? Silahkan. Nanti saya yang ambil alih perjamuan kudus itu. Lalu dari situ ada suara, hah? Kayak begitu. Waktu saya bilang saya ambil alih perjamuan kudus, dia kasih khotbah, belum bersedia kasih pimpin perjamuan kudus, lalu saya bilang, saya yang akan ambil, akan selenggarakan perjamuan kudus. Lalu, hah? Sekarang pertanyaan pada kita semua. Menurut Alkitab, perjanjian baru, bolehkah seorang hamba Tuhan wanita atau seperti Ibu Pendeta Seba atau seperti saya lay person, bukan ada pentahbisan kependetaan. Menurut itu orang harus ditahbiskan pendeta, membawakan perjamuan kudus. Ini homework untuk kita. Minggu depan, hari Rabu, kita bahas ya bersama. Bukan hanya saya sendiri. Saya sudah kasih ayat-ayatnya. Ya, tolong. Nah, sekarang mari kita mulai dengan perjamuan kudus. Nah, coba, Sister, coba diulangi 2 Kor 3, 2 Korintus 3, ayat 2 Korintus 3 itu
dari lihat aja dari ayat yang ke-5 apa sampai Share ayat aja Bu Maria. Bu Maria share aja di grup kita di Iya, ya apa nanti ya. Oh, oke. Ini deh, WA-kan. Ya, biar bisa kita terima jelas kasih. bacanya. Ya, gitu. supaya Mm-mm. semua juga tahu ya. Kita punya Ya, homework. terima kasih ya, Sister Ya. Rostiana. Iya, betul. Haleluya. Oke, sekarang mari kita mulai dengan perjamuan kudus. Kita angkat roti perjamuan. Dan seperti biasa, kita bacakan saja ya dari ini. Karena nanti waktunya tuh sudah ini. Tapi puji Tuhan kesaksian sudah berlangsung ya. Dan ingat, kalau mau dibaca ini, perjamuan kudus ini, ada di Yohanes 6 ayat 50 sampai 58. Yang waktu itu Ibu Rosiana sudah sering membacakan. Ya. Oke. Pada waktu murid-murid Yesus sedang makan, Yesus mengangkat cawan dan mengucap syukur kepada Bapa. Sekarang mari kita mengucap syukur. Bahwa ini perjamuan kudus ini bukan simbol lagi, tetapi sudah menjadi realitas iman. Kita sudah percaya bahwa roti yang adalah tubuh Yesus Kristus dipecah-pecah. Sesuai dengan Yesaya 53, dia sudah menyerahkan tubuhnya untuk dosa-dosa kita, dan dosa-dosa kita berikan kepada Yesus, dan dia bawa ke salib, dan kita sudah disalib bersama-sama dengan Yesus. Kita sudah dikubur juga bersama-sama dengan Yesus. Tandanya Yesus sudah menjadikan tubuhnya itu, tubuh yang kita sekarang pakai ini adalah tubuh rohnya yang kudus. Sebab dia sudah menaklukkan dosa dan kematian akan dosa karena dosa-dosa kita disalib. Dan dia katakan sudah selesai. Aku bangun rumahku yang baru, yaitu tubuh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapak kenal, Bapak berkati kita. Mari kita katakan kepada Bapak, kami bersyukur Bapak, bahwa Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menggenapi firman-Mu itu. Genapilah di dalam tubuh kami ini Bapak, bahwa Yesus itulah yang sudah hidup di dalam kami mengaku dengan mulut kami. Dan kami percaya di dalam hati kami, Roh Kudus-Mu sudah hidup di dalam kami, dan yang menuntun kami menjadi manusia baru. Sekarang, bangkit dari kematian, karena anak domba Allah yang kami imani sekarang ini. Pakailah tubuh ini Bapak, sebagai tubuh Roh Kudus, untuk melakukan semua pelayanan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan kami siap untuk dipakai. Memberitakan Injil keselamatan kepada suami, istri, anak-anak, saudara-saudara, tetangga kami, sebelum kepada seluruh dunia, Bapak. Jadilah itu. Dan kami bersyukur karena Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, ada di dalam kami. Dan kami sudah bersama-sama dengan Dia hidup sekarang dan selamanya. Tidak ada lagi penyakit yang belum disembuhkan. Parkinson, Bapak Hotman, Ibu Lydia, Lyme disease, Ibu Linda, Ibu Lydia, kelemahan di jantung sesudah dioperasi, Ibu Minar, tulang belakangnya, Ibu Josie,
tulang sumsum yang ditransplant, Ibu Donda stroke, dan semua lagi Bapak. Sakit mata, Bapak Aga, sakit rohaninya, Bapak Philip, dan siapa yang kita angkat namanya sekarang di dalam hati kita. Mari kita tinggikan. Di dalam tubuh Yesus Kristus kami declare, enyahlah engkau penyakit. Enyahlah engkau depression. Enyahlah engkau resesi. Karena di dalam salib Yesus kami bertambah-tambah di dalam kasih karunia. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin kami pada hari ini. Kami makan cawan ini sebagai bukti iman kami di dalam Kristus Yesus. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita makan. Kita sudah disembuhkan dan diselamatkan dan hidup selamanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari sekarang kita angkat cawan perjamuan ini. Sesudah itu, Yesus mengangkat cawan perjamuan ini, mengucap syukur kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pengudusan di dalam darah Yesus Kristus. Biarlah darah perjanjian ini menjadi bukti dari iman kami, Bapa, di dalam anak domba Allah yang tunggal, yang sekali untuk selamanya. Kami percaya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Mighty Healer, Dokter Maha Agung, Kepala Gereja Maha Agung yang kami sembah, kami puji, dan kami syukuri karena tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang mau menerima semua dosa-dosa kami, dan yang memberikan kami kasih karunia-Mu. Sebagaimana firman-Mu tertulis, Dia yang sudah di dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang terkutuk, yang mati karena dosa, sudah berlalu oleh darah-Mu, oh Yesus. Engkau sudah sucikan kami dan kuduskan kami menjadi manusia baru. Menjadi terang Injil-Mu kepada semua orang di sekeliling kami, tetangga-tetangga kami, dan semua yang kami beritakan Injil Yesus Kristus, biar mereka boleh mendengar, melihat buktinya, dan menerima kasih karunia-Mu, Bapa. Salib sudah terjadi di dalam hati kami. Kasih karunia Allah yang bertambah-tambah di dalam pekerjaan kami, di dalam kesaksian kami, yang dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapak, kami terima ini sebagai perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru di dalam Kristus Yesus sekarang kami hidupi, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan menjadi duta-duta Injil. Kabar baik kami beritakan kepada semua yang Engkau mau kami beritakan hari ini dan selamanya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami terima cawan ini dan kami minum. Dan kami dijadikan manusia baru oleh Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Pimpin kami sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Muka dengan muka kami mau sambut mempelai handsome kingdom glory Jesus Christ now and forevermore. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapak. Haleluya, praise Jesus. Oke. Sekarang Ibu Meli bisa berdoa syafaat, nanti saya tutup dengan doa berkat, dan kita minta satu orang membawakan pujian untuk menutup acara kita malam ini. Silahkan Ibu Meli.
Kalau bisa ya, suaranya dapat menjangkau kita semua. Ibu Meli. Shalom. Oke, kalau gitu Sister Marion lah berdoa, nanti saya tutup dengan doa berkat. Oke. Haleluya. Oke, angka pujian ya. Kenapa? How loved and blessed are we, Lord, as the LK group, even though few of us are here right now. Truly feel such God's blessings upon each and every one for this Holy Communion that we already enjoyed and received from you, Lord. Thank you so much for all your great forgiveness and love upon us sinners. And now we are blessed with Christ's salvation through this Holy Communion. And we remember our neighbors in Cianjur and also our neighbor in Sulawesi Utara, and also our neighbors in Papua, and also in other parts of the world, our faraway neighboring country in Britain. Lord, you know what happened to them. Please, Lord, the great I am, great Creator, we are all from. We thank you, Lord, for being our God, whom we call on to and cry out for your help and mercy. Nothing that we can do, Lord, to save each and every one's self. But the only one we know, we do have you, Lord. Yes, the great I am, great Creator, we are all from. Please, Lord, have your way into everyone's heart in Cianjur, Sulawesi, Papua, and Britain, and many other more, perhaps, Lord. Please, in open arms, you embrace them, Lord, and comfort them. Only you that can do it, Lord. Thank you, sweet Lord. Thank you. We can only pray for them. Be there, Lord, and help all the leaders in their towns and in the country, Britain. Please help them and all the government people and all the rescuers and all those who were touched their heart by God's great love to help them in any way they can and provide whatever they can, and they do need them. The temporary place to live and stay in, to warm them up, and the food and drink that they need to survive. Please, Lord, and all the treatment from all health professionals, doctors, nurses,
and all their teams, Lord. They all been working hard for each and every one, because we are all in one in Christ's body, the great I am, great Creator. Thank you, sweet Lord. Thank you for Christ's salvations still provide for all of us sinners. And please, Lord, have your way into their hearts and help them hear your voice. No tender voice like thine can peace afford. Yes, Lord, you are the Prince of Peace who have come and embraced them for your great forgiveness and love upon them. Thank you, sweet Lord. Thank you that we know every day about you, Lord, being proclaimed, being declared that you the only one, the righteousness of salvation, no other God, no, not ever, who can save us, sinners. Thank you, sweet Lord. Thank you. We remember them because we are all one in Christ's body. Bless them, Lord. Bless all those hardworking people who help them, who give their hands to them, and give and share whatever blessings they have to warm up all the victims of the earthquake, or perhaps the victims of the global warming or the unpredictable weather or the variant thriller viruses. Lord, it is written, yes, it is written in the Bible that you said it long before, and it has to be happened nowadays. And as we are approaching the end of the world, whom else? And can we cry out? Can we come? You the only one, Lord. You the only one, God of gods, who declared yourself that you are the righteousness of salvation. Please, please embrace us, O Lord, and open up our hearts and let your voice speak up the truth, nothing but the whole truth to all of us, Lord. Thank you, sweet Lord. Thank you. Thank you for the second chance of live by God's grace and prepare us for the transformation, Lord, in the blood of the precious Lamb, sweet risen Jesus Christ. Yes, bring us all, Lord. Bring us to God's salvation. So let the Father's glory on earth reaching out to all of us and be glorified, magnified, for you are worthy of all. Thank you, sweet Lord. Thank you. And please be with us always, Lord, and protect and save us and prepare us all for serving you, Lord, even more and more to our families and also to our friends
neighbors. Let your name be known and glorified, the sweet risen Jesus Christ. Yes, Lord, we are responsible for serving you every day, Lord, every day. Let your knowledge, your God's only words be told, and let the Holy Spirit help us to do it, Lord. Yes, Lord, every day, every minute of our lives right now, as we are approaching the end of the world. Thank you, sweet Lord. Help us to be God's tool and to be God's mouth for the truth, nothing but the whole truth. Thank you, sweet Lord. Thank you. And bring us all back to this, our program next week. Well, saved, and healthy. Thank you, sweet Lord. You are the one, our guarantee for our lives. Hear our far more than perfect prayers, Lord. And we thank you and we bless you, Lord, always, even more and more every day. In sweet mighty name, above all names, the risen Jesus Christ. And also we would like to say the Thanksgiving Day to all the American who are going to celebrate tomorrow. Protect and save them while they're doing this, Lord, to you, for so much blessings upon them through the leaders and also all the cabinets, congressmen in the cabinets, and all the Americans who were so loved and blessed for a whole year, Lord, by God's grace. Thank you, sweet Lord, that we are also happy for them, that your name be glorified, be proclaimed, and never ever stop. Thank you, sweet Lord, thank you. And bless beloved chosen, blessed Sister Marie, who are with us here so faithfully, Lord. Take good care, protect and save them, and help with her life and business to take care of. Thank you, sweet Lord, for having beloved Sister Marie with us, not just today, and also for days to come. Thank you, sweet Lord. In sweet risen Jesus Christ, we pray and humbly pray and praise you, our best friend and Savior. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Kita boleh angkat tangan kita sambil kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita yang sudah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus sampai ke kayu salib, memberikan kita nafas dan perjanjian baru, dan salibnya itu dimeteraikan di dalam loh hati kita, dan kita panggul salib Yesus Kristus, tanda kemenangan, kemenangan, kemenangan sampai Yesus datang. Dan kita percaya bahwa firman-Nya di Ibrani 13 ini sudah menjadi kenyataan, dan kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita itu ada di dalam hati kita. Dan setiap saat kita bisa memanggil Bapa, ya Aba. Ingat anak-anakmu. Sister Marion, Brother Enoch, Sister Ernie, Ibu Ring Jumat, Ibu Rosdiana, Ibu Rismauli Panjaitan, Sister Cory Rambona dengan family-nya, Bapak, yang Engkau hiburkan dari
saudaranya yang Engkau sudah ambil kembali kepadamu, Bapa, roh penghibur menyertai Sister Cory dan pelayanannya, dan semua anak-anak didiknya. Dan Bapa, kami juga percaya bahwa Ibu Meli dan Brother Mika dan family-nya juga diberkati, Ibu Seba, Bapak Edwin, Sister Irene, dan Sister Sherry, Bapak, dan semua lagi. Di YouTube ini, Bapak, kami ikrarkan di dalam iman darah Yesus Kristus yang hidup di dalam kami sekarang dan selamanya. Kami terima berkat-Mu ini, Bapak. Maka Allah, Bapa sumber damai sejahtera, yang di dalam darah perjanjian barunya yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung kita dari segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kepada kebangkitan dan hidup yang kekal, yang sekarang kami imani, Bapak. Kiranya Engkau memperlengkapi kami satu persatu dengan melakukan kehendak Bapa yang baik, dan mengerjakannya penuh dengan iman, harap, dan kasih di dalam Kristus Yesus, yang sudah menjadi kenyataan, supaya setiap firman yang kami beritakan, Bapa, menjadi bukti iman kami benar, dan sungguh Yesus Kristus sudah menjelma menjadi manusia seperti kami, dan tidak berdosa, dan yang sudah membuat kami tidak berdosa di dalam darah Yesus Kristus sekarang dan selamanya. Bagi Engkaulah segala kemuliaan, kerajaan, dan kuasa yang bekerja di antara kami semua ini, Bapak, dan rumah-rumah tangga kami, dan setiap pekerjaan yang kami lakukan, biar itu boleh berkenan sesuai dengan darah Yesus Kristus yang kami imani, yang sudah dimeteraikan di dalam hati kami sebagai janji yang hidup, yang kekal, sekarang dan selamanya. Di dalam Yesus Kristus, kami sudah lahir baru, menjadi duta-duta kerajaan Injil-Mu, Bapa, dan Engkaulah Roh Kudus yang memimpin kami sekarang dan selamanya. Hallelujah to the King of Glory, Jesus, the risen Christ. We trust, we praise, and we rejoice in the Lord Jesus Christ, now and forevermore. Amen. Praise Jesus, praise Jesus. Amin, amin, amin. Shalom, Ibu Prismauli, Mr. Cory. Satu orang silakan membawa satu acara kita. Shalom, selamat malam. Pujian Sister Jumat. Atau Ibu Meli yang mau ini nyanyi? Bagaimana? Ibu Meli siap? Halo. Kedengaran enggak? Iya, kedengaran. Kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Silakan Ibu Meli membawa satu pujian. Banyak memuji namamu, aku tahu buat kenangan daramu Yesus sucikan daku, daramu Yesus bebaskanku. Dalam
Yesus lupakan kita beras murba tebus curah kami digambar darah Yesus darah Yesus bebaskan kami darahmu Yesus lupakan kami dijadikan baru. Haleluya. Haleluya, thank you.